Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Afdila dari program studi akuntansi semester 3. Untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan, saya ditugaskan untuk membuat video yang berisi tentang penjelasan laporan keuangan PT Campina periode tahun 2022. Sebelum menjelaskan laporan keuangan PT Campina, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Campina. Jadi, PT Campina itu berawal pada tanggal 22 Juli tahun 1972. Bapak Darmo Hadi Pranoto beserta istri memulai membuat es krim Campina di garasi rumahnya yang terletak di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Saat itu jugalah CP Pranoto didirikan. Seiring berjalannya waktu, Campina mulai dikenal dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Terbukti dengan kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Nur ke pabrik Campina pada tahun 1972. Cara penjualan Campina ini mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer, hingga pan. Untuk memperkuat daya saing, perusahaan Campina ini tahun 1994 keluarga Bapak Sabana Prawira Wijaya yang memiliki PT Ultra Jaya Milk Industry berpartisipasi dalam kepemilikan saham, sehingga nama perusahaannya berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Demi meningkatkan varian produk, pada tahun 1984 Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya, yang sampai saat ini masih digunakan. Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan kualitas. Kelezatan es krim Campina pun semakin beragam, tak hanya digemari oleh keluarga dan remaja, namun merebut hati pelanggan cilik. Terbukti dengan adanya kerjasama antara Campina dan Nickelodeon yang menjadi satu-satunya pemegang lisensi produk es krim SpongeBob dan Avatar di Asia Tenggara. Selain produk di atas, Campina memiliki produk yang sesuai dengan segmennya. Untuk segmen anak-anak ada Fantasi, Didika, Blue Jack. Nah, untuk segmen remaja ada Cornetto, Tropicana. Segmen dewasa ada Bajoka, Hula Hula. Segmen keluarga ada Family Pack dengan berbagai rasa dan ukuran. Untuk acara-acara spesial ada ice cream cake yang melengkapi kemeriahan. Nah, inovasi terbaru dari Campina dengan menghadirkan ice cream Love Light yang merupakan ice cream low fat dengan 100% non-dairy pertama di Indonesia. Produk Love Light pun menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menjalani diet, bergaya hidup vegan, dan lactose intolerance. Tak hanya menghadirkan kelezatan yang berkualitas, Campina ini memperdulikan untuk mengurangi pemanasan global. Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Campina dengan melakukan penanaman pohon 1000 pohon di Banda Aceh, dan adanya rooftop organic garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah pun menjadi kompos atau menjadi pupuk. Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan adanya vegan hidup, menu yang nikmati kantin karyawan setiap hari. Campina juga mengundang pelajar, mahasiswa, dan umum dalam kegiatan factory visit untuk melakukan proses pembuatan es krim Campina yang higienis dan berkualitas. Nah, visi misi PT Campina ini salah satunya menjadikan produk es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan para pelanggan, menjunjung tinggi komitmen kepercayaan para pemegang saham dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Nah, komitmen PT Campina ini menjadikan PT Campina Ice Cream Industry sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia.
Dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, menjunjung tinggi komitmen kepercayaan para pemegang saham dan karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Nah, bila diteliti, visi dan misi Campina adalah komitmen Campina Ice Cream. Hanya saja untuk online ice cream delivery komitmen ini perlu dimodifikasi seiring dengan tujuan, yaitu mengantarkan pesanan es krim dari pelanggan yang datang via online. Tentunya sudah membayar via online maupun transfer ke alamat yang dituju di area coverage sesuai dengan tanggal, waktu, dan varian es krim yang dipesan. Pesanan telah dikonfirmasikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum pengiriman agar tidak menimbulkan kekecewaan dan keluhan, sebab pelanggan yang memesan es krim atau ice cream cake secara online pasti punya akses yang cukup mudah dan bagus ke media sosial, di mana semua hal bisa berjalan tanpa batasan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan itu adalah pencatatan hasil akhir dari suatu proses di mana terjadi transaksi-transaksi di perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Nah, baik, di sini ada laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2022 yang telah diaudit oleh Arif Harmoko Rayadi selaku Direktur Keuangan, dan Samudra Prawira Jaja selaku Presiden Direktur PT Campina. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada laporan posisi keuangan PT Campina pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, PT Campina memiliki jumlah aset lancar sekitar 772 miliar. Nah, jumlah aset tidak lancarnya 302 miliar. Nah, setelah dijumlahkan, pada tahun 2022, PT Campina memiliki jumlah aset sekitar 1 triliun 74 miliar sekian. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini ada laporan posisi keuangan, liabilitas, dan ekuitas. Pada tahun 2022, PT Campina memiliki jumlah liabilitas jangka pendeknya sekitar 72 miliar sekian, dan liabilitas jangka panjangnya sekitar 60 miliar sekian. Nah, jumlah ekuitasnya sekitar 941 miliar sekian. Nah, setelah dijumlahkan jumlah liabilitas dan ekuitas, totalnya menjadi 1 triliun 74 miliar sekian. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. PT Campina pada tahun 2022 memiliki laba kotor sekitar 629 miliar. Usahanya sekitar 147 miliar. Nah, laba sebelum pajak penghasilan, PT Campina memiliki sekitar 153 miliar. Nah, laba setelah pajak atau laba tahun berjalan sekitar 121 miliar sekian. Nah, ada pendapatan atau beban komprehensif lainnya. Jadi
total pendapatan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2022 PT Campina memiliki 120 miliar. Nah, jadi laba per saham sekitar 20,60. Nah, di sini ada laporan perubahan ke ekuitas PT Campina. Saldo tanggal 31 Desember tahun 2020, PT Campina memiliki perubahan ekuitasnya sekitar 961 miliar. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021, perubahan ekuitasnya menjadi 1 triliun 26 miliar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, PT Campina memiliki perubahan ekuitasnya sekitar 941 miliar. Nah, dapat diketahui pada tahun 2020 PT Campina memiliki perubahan ekuitasnya sekitar 961. Pada tahun 2021 PT Campina memiliki perubahan ekuitas sekitar 1 triliun. Nah, dapat dilihat di sini ada perubahan ya. Ada perubahan, ada peningkatan. Nah, bisa dilihat saldo pada tahun 2022 PT Campina mengalami penurunan menjadi 941 miliar. Beda jauh dari tahun 2021. Nah, pada tahun 2020 sampai ke 2022 itu kan ada wabah penyakit corona ya. Jadi itu teh mempengaruhi penjualan, mempengaruhi modal, mempengaruhi laba. Jadi mungkin penjualannya jadi turun dan ekuitasnya juga menjadi turun. Nah, di sini ada laporan arus kas PT Campina pada tahun 2022. Arus kas dari aktivitas operasi, arus bersihnya ya, arus bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sekitar 178 miliar. Terus ada arus kas dari aktivitas investasi, arus kas bersihnya itu sekitar 76 miliar. Nah, terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu 205 miliar. Nah, dapat diketahui bahwa saldo awal kasnya itu sekitar 610 miliar. Setelah dikurangi oleh penurunan kasnya sekitar 104 miliar, jadi saldo akhir kasnya itu menjadi 506 miliar. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan PT Campina. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan besok semangat UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.